Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Jadi, yang pertama adalah pengertian manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Menurut Van Gunn pada tahun 1978 dalam Darwani 2016, risiko itu adalah kerugian dan risiko yang memungkinkan dari kerugian. Nah, selain itu juga risiko adalah ketidakpastian dari penyebaran hasil aktual yang diharapkan. Jadi risiko itu merupakan probabilitas suatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, seperti yang di atas tadi, jadi resiko dan ketidakpastian itu apa sih? Ketidakpastian itu menurut Rustam pada tahun 2017 mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan. Sedangkan resiko mengacu pada risiko yang bisa diperkirakan, dan subjek risiko itu memiliki keukuran kualitas yang diketahui tingkat probabilitas. Jadinya data yang mendukung mengenai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dan sesuai dengan kita pada materi ini, jadi prinsip dalam identifikasi risiko itu adalah ada 3. Yang pertama itu memahami tentang adanya risiko, lalu mengetahui sifat-sifat apa itu risiko dan frekuensinya. Nah, yang terakhir itu adalah dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risikonya, dan menentukan prioritas risiko tersebut. Manfaat daftar kerja potensial yang pertama itu untuk meningkatkan manajemen risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua itu ada sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko tersebut. Nah, lalu sebagai bahan perbandingan dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Sumber-sumber risiko yang pertama yaitu lingkungan fisik, bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai dan topan. Yang kedua, lingkungan sosial, kerusuhan sosial atau demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemrograman pegawai, dan perampokan. Yang ketiga, lingkungan politik, perubahan perundang-undangan, peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Lalu lingkungan ilegal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Lalu lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan serangan virus terhadap komputer. Yang terakhir, lingkungan ekonomi, yaitu keluasan ekonomi atau inflasi yang tidak terkendali. Klarifikasi kerugian risiko. Klarifikasi kerugian atau risiko yaitu biasanya dilakukan untuk memahami jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan atau proyek. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengklarifikasi kerugian atau risiko, yaitu yang pertama, property loss atau kerugian hak milik. Kerugian langsung yang berhubungan dengan kehilangan harta. Kerugian tak langsung yang berhubungan dengan biaya untuk membersihkan harta yang rusak. Kerugian pendapat akibat tidak fungsinya harta yang rusak. Yang kedua yaitu liability loss, kerugian karena adanya kewajiban mengganti kerugian pihak lain. Misalnya biaya perawatan konsumen yang keracunan produk kita. Yang ketiga, personal loss, kerugian personalia, yaitu misalnya kerugian karena wafat, kecelakaan, cacat, dan pihak. Selanjutnya, metode identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam proses manajemen risiko yang penting untuk memahami dan mengenali potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, kuesioner dengan responden yang luas. Metode financial statement
dengan menganalisis masing-masing rekening dalam laporan keuangan yang dapat mengidentifikasi risiko yang pernah ada. Yang ketiga, metode flowchart, menganalisis peta alur kegiatan operasi perusahaan mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan sampai konsumen. Lalu metode inspection, langsung mengamati bekerjanya mesin, alat, lingkungan, dan kebiasaan kerja karyawan. Lalu metode interaction, antar bagian laporan dari berbagai bagian dalam perusahaan. Yang terakhir, metode statistik, yaitu berdasarkan pada data statistik masa lalu. Tipe resiko yang penting untuk komoditas, seperti harga komoditas yang jatuh padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Lalu resiko cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan kemungkinan menurunkan volume pertanian yang dikirim oleh perusahaan. Ada resiko counterclaim, perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Lalu resiko lingkungan, perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Ada juga resiko penyediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, resiko kredit atau counterparty, gagal bayar pada perusahaan. Resiko operasional, kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, teknik pengukuran, metrik, frekuensi, dan signifikasi kerugian. VAR operasional, resiko kematian, manusia mengalami kematian dini, teknik pengukuran probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Risiko kesehatan, manusia terkena penyakit tertentu. Dan resiko teknologi, perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.